Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom yang ada di rumah. Salam ada di gereja semua. Ya, hari ini kita sama-sama melakukan ibadah bersama Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan, seperti kita taat sama Bapak kita, seperti itulah kita juga harus taat sama aturan pemerintah. Ya, dalam masa pandemi ini kita mau tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19. Ya, kita tetap menggunakan masker, hand sanitizer, ya, dan tetap jaga jarak. Ya, baik sebelum kita mulai ibadah kita satu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini yang cerah Tuhan. Kalau kami boleh ada di rumah Tuhan maupun yang ada di rumah kami masing-masing, kami mau tetap fokus sama Tuhan, kami mau beribadah, mau memberikan yang terbaik Tuhan. Hari ini kami berikan hati kami, pikiran kami untuk Bapak, untuk mengurus kami semua Bapak, semua yang lemah saat ini Bapak, semua yang sedang sakit Bapak, saat ini Kau berikan kekuatan, Kau berikan kesembuhan. Ada sukacita yang baru tuh. Pagi hari ini kami terima sesuatu yang baru dari-Mu Tuhan. Semangat yang baru, spirit yang baru Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami melakukan ibadah dengan sukacita. Haleluya Yesus Tuhan, haleluya Bapak. Yesus Tuhan. Sama-sama kita meningkat syukur sama Tuhan. Kita mengangkat penyembahan kita sama Tuhan. Kami rindu di hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan.
Rasakan kasihnya Tuhan. Buka hatimu, biarkan Tuhan bekerja melawan menjamahmu. Dan kasih waktu Tuhan bekerja buat hidupmu dan keluargamu. tinggikan Bapa. Sebab kami sekali lagi akan mengatakan kami kenal siapa Allah yang kami membantu. Lihat hati kami Tuhan, lihat rinduan kami, dan maka menyimpan kami di dalam hati Tuhan. Haleluya Tuhan, Kaya raya Tuhan, Kaya raya Tuhan.
anak-Mu Tuhan, seorang yang menyembah dalam roh dan kebenaran Tuhan. Kami tahu kami bukan orang yang sempurna Tuhan, tapi setiap hari kami mau belajar Tuhan untuk jadi anak Tuhan yang taat dan setia seperti perintah-Mu Tuhan. Kami mau taat untuk menjalankan amanat agung-Mu Tuhan. Saatnya Kau memberikan yang terbaik Tuhan, pujian kami dan tarian kami Tuhan. Seperti Daud menarik kami, seperti itulah kami mau menarik itu Tuhan. Tanpa rasa malu-malu kami mau mengungkapkan sukacita kami, karena kami tahu siapa yang akan kami puji. Semua yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Yang di rumah masih semangat, yang di gereja masih semangat. Amin. Yes, kita mau memuji nama Tuhan. Siap berjoget buat Tuhan, siap menyanyi buat Tuhan. Tuhan
di dalam Tuhan? Amin. Kami beri Tuhan, ku diberi kuasa. Amin. Tuhan. Kembalikan semua puja hormat banyak bagi Tuhan. Siapkan hati kita, pastikan hatimu seperti tanah gemuk. Dan keraskan hatimu biar benih firman itu boleh tumbuh dan jadi kekuatan kita. Haleluya Tuhan. Tidak ada apa-apanya Tuhan dibanding dengan kebaikan yang Kau beri buat kami. Haleluya Yesus Tuhan. Oh, besar
penyembahan bagi Tuhan. Merindukan air, di seluruh Jesus. Begitulah jiwaku merindukan. Aku berharap hanya padamu. Engkau rindu mencurahkan kuasa-Mu Tuhan dan memberkati kami, supaya dalam kehidupan yang sulit, sukar dan banyak goncangan ini kami memiliki tetap kekuatan yang powerful daripada-Mu. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami tanpa batas. Kami tahu Tuhan, bagi orang percaya dan tanda orang percaya, ya Bapa, bila meletakkan tangan atas orang sakit menjadi sembuh. Setan-setan takluk di dalam nama-Mu dan kami bisa usir. Bahkan kami, ya Bapa, menjadi orang Kristen yang memiliki kuasa untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, menjamah dan memberkati kami. Kami siap Tuhan untuk dilawat oleh Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri sorak-sorak sekali lagi. Silakan duduk, Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom.
Hari ini saya sangat bersukacita bisa berjumpa dengan Bapak Ibu saudara sekalian. Ini pertama kali saya berkunjung ke tempat ini, saudara-saudara, ke Ibu Suliani ya. Sandra adalah mahasiswa di Seminari Betel, jadi tahu ini jadi reuni saudara-saudara ya. Hari ini kita bersyukur buat hal itu. Saya ingin berkenalan singkat dulu, nama saya Akin Militia Kristi. Untuk mengingat nama saya sangat mudah ya. Ada pin ATM, tinggal diberi abjad A depannya ya, pin ya. Kegiatan saya tiap hari adalah selain menggembalakan di sebuah gereja lokal namanya GPI Kasih di belakang ITS Roksi Mas, juga kegiatannya adalah mengajar di Seminari Betel Jakarta, baik di sekolah penginjil maupun di STT-nya, baik di S1, S2 untuk mengajar. Itu perkenalan kita ya. Saya sudah punya istri dan punya anak 2 ya, itu saja. Hari ini kita akan membahas satu bagian penting yang harus kita sama-sama hari ini untuk dengar, menjadi umat Tuhan yang penuh kuasa, powerful, betul-betul. Bagaimana menjadi umat Kristen yang berkuasa itu penting sekali. Satu ketika ada seorang anak Tuhan namanya Peter Tan. Saudara kenal atau tidak, pokoknya saya sebutkan aja. Peter Tan adalah seorang mahasiswa teologi yang cerdas, pinter, bahkan dia mendapat nilai tertinggi di kuliahnya. Suatu saat dia melayani dengan kepandaian, kepintaran teologi yang baik, ya, dia orang yang melayani dan senang melayani. Dia diperhadapkan mengusir setan. Jadi dia mengusir setan, keluar setan, keluar. Berjam-jam setan gak keluar. Akhirnya Peter Tan bilang, kalau kamu keluar, saya keluar deh. Jadi dia keluar ruangan itu dengan tidak bisa mengusir setan. Secara logika dan secara pelajaran teori, setan takut dalam nama Yesus, betul? Iya, usir setan-setan. Iya. Jadi dia mengusir setan, tapi setan tidak pergi. Secara logika setan sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, betul? Iya, setan sudah dikalahkan di atas kayu salib. Tapi kenyataan dalam pelayanan, Peter Tan tidak bisa mengusir setan. Iya, itu yang terjadi. Seringkali banyak, Yesus adalah Allah yang dia datang supaya kita beroleh hidup dan beroleh kelimpahan. Kenyataan gak kelimpahan, kira-kira begitu. Yesus itu memberi damai. Ternyata kita banyak pusing kepala, saudara-saudara, yang gak ada damai, bahkan ketakutan dan kekhawatiran. Apalagi kena COVID ya, enggak. Sangat gemetar, saudara-saudara. Saya baru kena COVID Januari lalu, tanggal 9, istri saya lebih dulu. Saya tanggal 9, istri saya tanggal 6, saudara-saudara. Hanya istri saya benar-benar kritis sekali, 11 hari di rumah sakit. Ya, harus saya tanda tangan untuk protokol kematiannya itu, saudara-saudara. Ya, sampai mengerikan begitu. Ya, kenyataan berbeda dengan firman. Kenapa bisa begitu? Itu seperti murid-muridnya berkata, guru, saya usir setan, tapi saya tidak bisa usir setan. Kenapa? Persoalannya apa? Dan inilah yang terjadi dalam kekristenan. Banyak berbeda antara ayat Alkitab dengan kenyataan hidup. Harusnya kita bisa mengusir setan, ternyata tidak. Harusnya kita beroleh kelimpahan, ternyata tidak kelimpahan. Harusnya kita menang terhadap pencobaan, ternyata kita tidak bisa menang. Harusnya kita punya karunia kesembuhan, ternyata kita banyak sakit dan dalam pergumulan yang berat. Ada apa? Masalahnya di mana? Kenapa terjadi pergumulan seperti ini? Persoalannya karena banyak orang Kristen tidak memiliki kuasa dalam hidupnya. Padahal kehidupan yang powerful, betul, itu merupakan rencana Allah bagi umatnya. Mengapa? Karena Yesus sendiri berkata, tanda-tanda orang percaya bisa mengusir setan, bisa melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Yesus berkata demikian. Tapi mengapa? Bagaimana umat Allah supaya umat Allah penuh kuasa? Ternyata ada banyak orang Kristen tidak bisa memenuhi syaratnya. Kunci untuk mencapai kuasa yang powerful itu, ya, saya menjelaskan dengan cepat. Yang pertama, kuncinya adalah pengurapan Roh Kudus. Ayo miliki pengurapan Roh Kudus.
Umat Tuhan yang dapat bergerak maju dan membuat perbedaan di dunia ini adalah umat Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada banyak gereja memang di dunia ini, dan ada banyak gereja Betel Indonesia termasuk saudara-saudara. Tapi banyak gereja juga kehilangan kuasa Roh Kudus. Itu masalah. Klik berikutnya. Ya, klik. Nah, ayat Alkitab katakan kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anakmu laki-laki dan anakmu perempuan akan bernubuat. Jadi anak-anak ini bernubuat. Biasanya bernubuat adalah nabi. Ya, orang-orangmu yang tua mendapat mimpi. Mimpi itu vision. Orang udah tua, masa sih punya visi tujuan ke depan? Tapi justru Tuhan menghendaki orang-orang tua punya mimpi, punya visi ke depan. Biasanya harus punya visi itu apa? Orang-orang muda harusnya. Tapi ini orang tua, saudara, mendapat mimpi. Ini kan sebuah hal yang berbeda kalau Roh Kudus turun ke atas seseorang. Anak-anak bisa bernubuat kenabian itu. Hanya tugas nabi bernubuat. Tapi anak-anak bisa bernubuat. Kalau Roh Kudus turun, bukan hanya orang muda yang punya mimpi, punya vision, punya visi, tapi orang-orang tua, teruna-teruna akan mendapat penglihatan. Wah, luar biasa. Juga ke atas hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dia akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Hamba-hamba, budak-budak. Ajaib loh. Bagaimana Allah berkarya? Harusnya demikian. Next berikutnya. Ini problema yang besar. Tozer berkata begini, jika Allah mau mengambil rohnya di dunia ini, sekarang ini kalau Roh Kudus diambil, kebanyakan yang dilakukan gereja adalah terus berjalan, karena terus berjalan dengan program-programnya, entertainnya, dan tidak ada seorang pun yang sadar mengetahui perbedaannya. Ini yang disebut banyak gereja zaman sekarang. Kalau Roh Kudus ditarik dalam gereja itu, mereka tidak sadar bahwa Roh Kudus sudah tidak ada di gereja itu. Mengapa? Karena kebanyakan gereja sekarang entertain, lakukan ini, lakukan itu, hanya sebagai sebuah program, hanya sebuah hal yang bisa dipertunjukkan, show, bukan karena mencintai Tuhan atau memiliki pengurapan dari Roh Kudus. Maka banyak gereja tidak punya kuasa untuk hal itu. Next berikutnya. Di sini, mengapa Allah memakai pemain baseball? Salah satu pemain baseball namanya Billy Sunday. Secara luar biasa. Sekalipun dia pemain baseball, ia membawa sedikitnya 1 juta orang menerima Yesus. Wow, hebat sekali. 1 juta orang menerima Yesus Kristus lewat pelayanan Billy Sunday ini. Mengapa demikian? Jawabannya sederhana. Dia memiliki urapan Roh Kudus. Memiliki urapan Roh Kudus itu penting sekali. Membuat kita powerful dalam pelayanan, membuat kita powerful dalam keluarga, dalam kehidupan, dalam bermasyarakat, juga dalam bekerja. Next berikutnya. Kalau kita melihatnya, pelan-pelan ini, pelan-pelan. Apa yang menggerakkan Petrus, sang nelayan bisa berkhotbah 3.000 orang bertobat? Jawabannya sederhana. Pengurapan Roh Kudus. Kalau saudara ingin berbeda satu dengan yang lain sebagai orang Kristen, pengurapan Roh Kudus itu yang membedakannya. Bukan pengetahuan, kepandaian, kepintaran, itu penting. Banyak pengetahuan, kepandaian, kepintaran, kecerdasan, itu penting. Tapi kalau tidak dipimpin Roh Kudus, nggak ada gunanya. Itu sebabnya Yesus pada saat naik ke surga berkata, jangan tinggalkan Yerusalem supaya kamu beroleh kuasa yang maha tinggi. Maka Petrus mendapat kuasa yang maha tinggi. Dia satu kali khotbah 3.000 orang bertobat. Apa hebatnya Petrus? Petrus hanya nelayan, tidak berpendidikan teologi seperti ahli-ahli Taurat, tetapi dia dipakai Tuhan. Karena yang menyebabkan dia dipakai Tuhan, yang menyebabkan 3.000 orang bertobat, bukan karena Petrusnya, tetapi karena pengurapan Roh Kudusnya. Itu yang berbeda. Mengapa gereja Pentakosta berkembang lebih pesat daripada gereja-gereja tradisional? Mengapa? Karena pengurapan Roh Kudus. Bayangkan dalam satu kali ibadah ribuan orang bertobat, ratusan ribu orang bertobat. Reinhard Bonnke berkhotbah 1 juta orang pernah terjadi bertobat. Bagaimana bisa dijangkau oleh orang biasa tanpa pengurapan? Tidak mungkin mengalami hal ini. Next berikutnya, Asololog misalnya, penginjil Afrika,
Sebetulnya dia buta huruf, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, tapi dia mendengar khotbah orang lain, dia terima, dia hafalkan, dia dengar, sebelum lupa dia khotbahkan ke desa-desa, dia dengar lagi, dia khotbahkan ke desa-desa. Tetapi mujizat yang Tuhan nyatakan jauh lebih dipakai Asamoah penginjil Afrika ini. Salah satunya menyembuhkan orang gila yang ternyata itu adalah orang penting keturunan raja, dan ia menjadi penasehat raja selanjutnya. Buta huruf, tapi penuh dengan Roh Kudus. Memang Alkitab mengatakan bahwa Allah mempermalukan orang pandai dengan orang bodoh. Allah bisa pakai itu. Apalagi saudara pandai terus dipakai diurapi Roh Kudus, lebih hebat lagi. Orang bodoh saja dipakai Tuhan Yesus secara luar biasa. Coba next berikutnya, Smith Wigglesworth misalnya, seorang tukang ledeng aja, hanya kelas 4 SD, saudara-saudara. Tetapi dalam pelayanannya, dia membangkitkan 14 orang mati. Tukang ledeng. Dipakai Tuhan secara luar biasa. Tukang ledeng. Kelas 4 SD. Saudara mah paling minim SMA, S1, S2. Ini kelas 4 SD. Orangnya kasar, baik dalam perkataan, baik dalam tingkah laku. Dia berkali-kali sebelum bertobat tendang istrinya, kasar pukul istrinya. Istrinya lah yang menyebabkan dia bertobat. Membuka hati dari tukang ledeng bernama Smith Wigglesworth. Dia disebut rasul imam, sangat terkenal sekali. Smith Wigglesworth membangkitkan 14 orang mati. Dia punya kuasa powerful sekali. Kuasanya luar biasa dalam kehidupannya. Padahal hanya kelas 4 SD. Tapi Allah bisa memakai kalau engkau punya pengurapan. Apapun latar belakangmu, apapun keadaanmu, apapun pendidikanmu, kalau engkau memiliki pengurapan Allah jadi beda. Jadi beda. Next berikutnya, lihat di El Modi. Di El Modi penginjil yang tidak berpendidikan sama, enggak berpendidikan, tapi dia begitu banyak membuat mujizat. Satu saat di El Modi sedang berkhotbah, ada seorang ahli teolog mengkritik khotbahnya. Di El Modi saat dikritik itu dia berkata, lihat hasilnya. Orang buta dapat melihat, orang tuli dapat mendengar, orang lumpuh berjalan. Itu hasil dari saya khotbah yang tidak bagus itu. Itu sebabnya Anda yang sudah bagus penuhi oleh Roh Kudus, maka Anda akan lebih hebat dipakai Tuhan. Dia sederhana di El Modi. Apa yang menyebabkan Petrus, Asamoah, Smith Wigglesworth, di El Modi dan hamba Tuhan dipakai secara luar biasa? Next berikutnya, karena Roh Kudus. Next berikutnya, karena kuasa Roh Kudus. Nggak ada cara lain. Maka ada banyak orang Kristen yang hanya sebagai Kristen tapi tidak dipimpin Roh Kudus, tidak dibaptis Roh Kudus, tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadilah orang Kristen yang betul-betul penuh dengan kuasa Roh Kudus. Next berikutnya, ini rahasia keberhasilan pelayanan Yesus dalam kuasa Roh Kudus. Dia berkata begini, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Dia merawat orang yang remuk hatinya, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, kepada orang-orang yang terkurung dalam kelepasan dari penjara. Kalau kita ingin menjadi orang yang powerful dalam pelayanan, melepaskan orang yang terbelenggu, melepaskan orang yang sakit, melepaskan orang dari kuasa setan, harus Roh Tuhan ada pada kita. Tidak bisa tidak. Baru kita bisa powerful. Roh Tuhan ada pada kita. Lalu saudara dengan senangnya berkata, Roh Tuhan ada pada saya, Pak. Seperti Yesus berbicara, Roh Tuhan ada pada saya. Saudara, coba berani nggak berbicara, Mama sama istrinya ya, Mam, Papa ini penuh dengan Roh Kudus. Roh Tuhan ada padaku, oleh karena Tuhan mengurapi aku. Itu istrinya berkata, najis terala Allah. Kalau Roh Tuhan ada padamu, lu nggak banyak ngomel pasti. Kalau Roh Tuhan ada padamu, pasti lu gak banyak bersungut-sungut. Kalau Roh Tuhan ada padamu, pasti engkau tidak brengsek begini hidupnya. Tidak brengsek begini jalan hidupnya. Saya nunjuk ke sana ya. Kalau nunjuk ke sana takut saya. Karena ada cirinya kalau Roh Tuhan ada pada kita. Ini hidup kacau-kacau. Sementara ke gerejanya orang listrik jalan terus. Terus Roh Tuhan ada padaku. Itu
daging, keinginan daging. Ini keinginan dagingnya jelas-jelas, ngomongnya jorok, terus dipimpin Roh Kudus, nggak bisa. Merokok terus, minum minuman keras, saudara-saudara, narkoba, jalan terus kehidupan brengseknya, terus pakai saya Tuhan. Ya iya, bisa dipakai untuk ganjal pintu paling, bukan dipakai untuk kemuliaan Tuhan loh. Mana bisa yang tidak kudus dipakai untuk kekudusan. Saudara pernah nggak minum pakai gelas begitu ya, saudara-saudara? Terus di situ di gelas itu ada tai ayam, saudara minum aja senang. Ada orang gila kali yang bisa begitu. Saudara makan, terus di piring saudara itu ada tai burung, saudara makan aja, begitu? Nggak bisa lah. Tanpa kekudusan nggak mungkin dipakai. Apalagi Allah, saudara aja pengen baju bersih kok. Saudara senang pakai jas yang di sini ada tai babi, gitu ya. Terus bangga pakai jas gitu. Enggak lah. Karena Tuhan mau memakai orang kudus untuk pelayanan yang kudus. Dan untuk kekudusan itu perlu diurapi dengan Roh Kudus, penuh dengan kuasa Allah. Dan jangan hanya jadi orang Kristen biasa. Next, saudara. Lihat, jemaat mula-mula bertumbuh pesat itu karena memiliki kuasa Roh Kudus. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Harus penuh dengan Roh Kudus, powerful. Next berikutnya. Tozer berkata, kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus itu bukan edisi spesial dari kekristenan. Kadang-kadang kita soalnya begitu. Oh, itu mah Smith-Wigglesworth aja edisi spesial Roh Kudusnya. Kalau saya mah edisi yang lama. Kalau Petrus itu edisi spesial, Pak. Kalau saya zaman modern bukan Roh Kudus yang seperti itu, Roh Kudus yang beda ini. Masa Roh Kudus beda-beda setiap zaman? Dia tetap sama, dulu, sekarang, sampai selamanya. Katakan amin. Janji Tuhan juga sama kok. Itu adalah bagian hakiki, hak sah dari setiap orang Kristen, dari seluruh rencana Allah bagi umatnya. Roh Kudus terus disediakan bagi kita semua. Asal mau dipenuhi, mau dibaptis Roh Kudus, mau dipimpin Roh Kudus, mau terus menerus saudara-saudara peka mendengar Roh Kudus, mau terus menerus saudara-saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, mendengar suara Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan mendukakannya, jangan mengecewakannya, jangan memadamkan Roh Kudus, apalagi menghujat Roh Kudus. Ayo, itu kunci pertama. Kalau saudara ingin powerful dalam pelayanan, powerful dalam kehidupan, baik di dunia kerja maupun dalam kehidupan berkeluarga, harus penuh dengan Roh Kudus. Kalau bukan dipimpin Roh Allah, lalu saudara dipimpin siapa? Coba saya nanya, kalau saudara tidak dipimpin Roh Kudus, saudara dipimpin siapa? Jawab. Kita harus berani menjawabnya. Kalau kita tidak dipimpin Roh Kudus, pasti kedagingan kita yang mimpin, keinginan kita yang mimpin, otak kita ini yang mimpin. Makanya ada seorang anak kecil waktu ditegur oleh mamanya, otakku ini mah, otakku begitu, dinyalain otaknya. Kenapa? Karena banyak orang Kristen dipimpin oleh otaknya, bukan oleh Roh Kudus. Bahkan saya agak kasar ngomong, ada beberapa orang yang memang setan yang memimpin hidupnya. Ini lebih mengerikan, saudara. Kalau bukan Roh Allah yang memimpin kita, lalu siapa lagi? Orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Tidak dipimpin Roh Allah, bukan anak Allah. Sekarang saudara ngomong gini, saya ini anak Allah, saya ini anak Allah, saya ini anak Allah, saya ini anak Allah. 10.000 kali saudara ngomong begitu. Kalau kita tidak dipimpin Roh Kudus, kita bukan anak Allah. Tidak bisa. Sebab ciri anak Allah adalah dipimpin oleh Roh Kudus. Itu rahasia pertama supaya kita menjadi orang Kristen yang powerful. Kedua, coba silahkan. Yang kedua, memiliki iman yang besar. Ada banyak orang Kristen, saudara-saudara, sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi imannya tidak besar, kecil. Lihat ayatnya. Coba kita baca Yohanes 14 ayat 12 ini seharusnya ya. Coba kita baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, terus sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang powerful.
daripada itu? Apa rahasianya untuk melakukan pekerjaan yang lebih besar? Apa rahasianya untuk melakukan pekerjaan yang lebih besar? Percaya. Iman yang besar. Jadi banyak orang Kristen, saudara-saudara, imannya begitu aja ya. Iman lampu Natal orang bilang, kedap, begitu ya. Sudah maju, mundur, kagak sebenarnya cuma maju mundur. Ditambah cantik. Iman lampu Natal ini, kedap kedip, ini banyak hidupnya atau mati? Coba saya nanya. Ini kalau kita ini kan lampu Natal ini banyak hidup atau mati? Sama Pak, seimbang, soalnya kedap kedip Pak. Salah, banyak matinya lah. Orang dinyalain waktu bulan Desember doang. Dia jelas banyak matinya. Di kotak, di dalam dus. Cuman di gereja ini saya rasa gara-gara pandemi daripada kita pasang lagi, biarin aja lah. Kalau pandeminya 3 tahun, biarin aja. Iya, beberapa gereja. Saya pernah ke gereja ya. Ke gereja, bukan GBI ini. Ini semuanya. Di belakang itu latar belakang grup ininya semua masih Natal. Saya bilang, Pak, sejak kapan di Natal? Sejak tahun lalu, Pak. Maksudnya tahun 2019 ya, kan 2020 kena kan? Iya. Sampai sekarang nggak diubah. Udah nggak apa-apa lah, Pak. Soalnya nggak ada yang perhatikan juga, Pak. Katanya sekarang online semua. Gitu. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, jangan jadi orang Kristen KTP. Jangan jadi orang Kristen biasa. Jadi orang Kristen sekalian punya iman besar. Satu saat saya menghadiri KKR dari Yeremia waktu itu. Berewokan Yeremia. Teriak yang sakit aja ke depan. Saya kebetulan lagi sakit memang waktu itu. Tapi saya berkata begini, Tuhan, saya tidak mau maju. Saya ingin berdoa sendiri dengan iman saya supaya sakit saya sembuh. Dan saya praktekkan itu. Betul, mengalami kesembuhan. Jadi kadang-kala kita suka bergantung sama pendeta. Pak Pendeta, tolong saya, datang nih, ini mau sekarat nih, mau mati nih. Itu Pak Pendeta sedang ada pekerjaan ditunda, sedang mau ditunda. Saudara-saudara, kan minta pendeta. Lagi makan ditunda. Kenapa saudara nggak punya iman sendiri dong? Kenapa iman kita digantungkan sama pendeta kita? Pendeta kita punya iman yang gede, Pak. Kalau saya iman kecil, ya kenapa nggak digedein imannya? Karena itu masalahnya. Tapi kita kebanyakan orang, saudara-saudara, ya udah, iman saya memang segini. Jadi saya perlu didoakan, dikit-dikit WA, doakan ya kita mau mati nih, doakan ya bisnis kita mau mati nih, doakan ya keluarga kita mau mati nih, doakan ya sudah mati nih. Jadi saudara-saudara, banyak kita bergantung, padahal Tuhan berjanji kepada siapa? Barang siapa percaya, kepada siapa? Setiap orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan aku lakukan. Bukan di situ berkata, barang siapa pendeta, dia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Bukan, barang siapa percaya, sudah percaya kan? Itu masalahnya. Suatu saat saya sedang duduk sebagai direktur sekolah penginjil waktu itu, ada laki-laki datang. Laki-laki lu gagah begitu. Tapi waktu duduk dia menceritakan masalahnya nangis. Kumis gede, tapi nangis. Dia berkata begini, Pak Bin, tolong saya. Tolong apa? Di rumah tidak ada yang bisa dimasak. Bukan yang bisa dimasak, maksudnya apa? Nggak ada duit. Pak Bin, tolong supaya bantu keluarga kami. Nggak ada makanan di rumah kami. Saya bantu 100-200 ribu. Minggu depannya balik lagi. Pak Bin, duit yang Pak Bin sudah dibelanjakan terus habis. Pak Bin bisa tolong kan? Nah, no. Ya saya tolong juga 100-200 ribu. Minggu depannya datang lagi. Kan jadi baru-baru kepala. Ini pendeta bukan bang. Kalau bang aja kita harus bawa itu ya, STNK, bawa apa gitu ya. Ada jaminan baru dikasih. Ini nggak ada jaminan, dia minta terus. Akhirnya saya berdoa sama Tuhan.
Ini pentingnya kalau Kristen suka berdoa. Minta petunjuk. Tuhan, saya nolong orang ini benar apa salah sih? Tuhan tahu. Berikan dia pekerjaan. Tuhan menyapa saya, Abid, kamu sedang apa nangis-nangis? Berdoa buat orang itu supaya dapat kerjaan. Salah doamu. Nah, kenapa salah? Supaya dia dapat kerjaan, dapat duit kan? Bener kan? Itu secara logika saudara dan saya waktu itu. Tapi Tuhan berkata salah. Dia butuhnya pertobatan, bukan pekerjaan. Kalau orang nggak bertobat ya, sampai 7 turunan 8 tanjakan 9 belokan, susah diberkati kan? Iya dong. Muter-muter di situ aja di padang gurun. Kecewa saudara-saudara, hidupnya butuh pertobatan. Sekarang kamu yang salah. Saya salah kenapa tuh? Aku mengizinkan orang ini kesulitan supaya dia datang padaku. Tetapi sekarang dia datang padamu. Jadi engkau menggantikan posisiku sebagai Allah. Waduh, saya nangis Cina saya, karena saya orang Chinese. Nangis Cina. Oh Tuhan, ampuni saya. Saudara tahu? Minggu depannya balik lagi ke orang. Pak Bin, saya dapat kesulitan gini-gini. Pak Bin bisa bantu nggak? Duduk pasca. Saya sudah tahu jawabannya. Saya tanya sama Bapak. Bapak sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Sudah Pak. Ada di mana Yesus? Dan mati Pak. Dia menyertai Bapak atau meninggalkan Bapak? Menyertai saya Pak. Kapan dia menyertai Bapak? Sekarang Pak. Bapak tahu bahwa kalau Yesus bisa menolong Bapak, saya percaya Pak, Yesus bisa menolong saya. Bapak percaya bahwa Tuhan bisa melakukan mujizat buat Bapak? Percaya Pak. Bapak percaya bahwa Tuhan bisa memberkati Bapak? Saya percaya Pak. Praktekkan pulang. Itu mukanya langsung merah. Orang bilang seperti kepiting rebus. Mukanya merah. Dia pulang maki-maki. Pendeta apaan itu? Pulang. Saudara-saudara, di rumah begitu sakit hatinya sama pendeta, dia nangis. Ini kadang-kadang penting disakitin pendeta. Bisa nangis. Dia berdoa dalam kesaksiannya, nggak pernah berdoa 3 jam. Karena dia dimarahin Pak Abin itu, dia bisa berdoa 3 jam. Siapa di sini yang nggak pernah berdoa 3 jam? Perlu dimarahin. Saya punya pengalaman baru kata dia. Saya bisa berdoa 3 jam saat saya betul-betul sakit sama Pak Abin. Saya di Jakarta, saya baru dapat telepon kamu. Dia ditelepon oleh saudaranya di Indonesia Timur. Saudara-saudara, kamu telepon pagi sekali sih? Iya, saya mau telepon kamu sejak 3 bulan yang lalu, tapi saya tidak bisa telepon kamu. Baru ini dapat nomor telepon kamu, kata dia. Untuk apa? Kata dia. Warisan kita sudah laku. Saya mau kirim uang buat kamu. Saudara-saudara semua sudah dapat, hanya kamu yang belum dikirim. Segera kasih nomor rekening. Hari itu juga dia dapat 70 juta. Dia datang ke saya. Terima kasih Pak, omelin lagi Pak. Terima kasih Pak, omelin lagi. Pertama saya punya pengalaman rohani, yang kedua lewat pengalaman rohani ada jalan keluar. Sudah ingat, banyak orang Kristen percaya, praktek kagak. Sudah praktek. Kalau saudara ngomong begini ya, kalau saya haus, pasti saya minum, saya jadi segar. Jadi dahaga saya hilang. Kalau saya minum air, dahaga saya terpuaskan. Jadi saya puas. Kalau saya makan, saya kenyang. Cuma saudara liatin aja gitu, kedip liatin tuh makanan, kenyang nggak? Bertindak kagak, apa kagak, kenyang nggak? Itu banyak orang Kristen hanya begitu, hanya tahu bersama dengan Yesus lakukan perkara besar. Bersama dengan Yesus, dialah pembelaku. Yesus itu luar biasa, setan-setan takluk dalam nama Yesus keren. Padahal dalam kenyataan hidup ini najis terlarang. Kenapa begitu? Nggak praktek. Kagak praktek. Bagaimana memperbesar kapasitas iman kita? Next. Ini kali-kali nggak apa-apa panjang nih khotbah. Bagaimana memperbesar kapasitas iman kita? Dengar dong firman Allah, sebab iman itu tumbuh, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jelas sekali dalam kitab Roma itu. Dengar firman dong, baru timbul iman. Ini
dengar kagak, baca kagak, neliti kagak, pengen iman bertumbuh besar. Pakai saya. Malaikat aja gara-gara kepala. Cicak aja bingung melihatnya. Ini orang Kristen bolak-balik ke gereja sampai saya aja bingung melihatnya, berubah kagak. Kenapa? Karena hidupnya mendengar firman hanya di gereja. Di rumah nggak pernah mempraktekkan, di rumah nggak pernah baca Alkitab, di rumah nggak pernah merenungkan firman Allah, nggak bisa timbul iman. Smith Wigglesworth yang membangkitkan 14 orang mati itu ditanya, bagaimana Anda punya iman itu? Seperti itu. Gampang caranya. Baca firman Allah, dengarkan ke telinga Anda, baca firman Allah, tabur hati Anda dan pikiran Anda dengan firman Allah. Isi hati dan pikiran Anda dengan firman Allah. Dengan sendirinya akan tumbuh, dengan sendirinya akan berbuah. Sebab kalau kita nabur padi, saudara, pasti akan bertumbuh. Jangan bilang, ayo bertumbuh. Enggak lah, dia tumbuh sendiri. Firman Tuhan itu tumbuh sendiri kalau kita tabur. Ini hati kita banyak brengseknya, simpan sakit hati, kepahitan, kebencian, bukan simpan firman Allah. Bagaimana? Apa yang tumbuh? Hei, apa yang tumbuh? Sekali-sekali perlu dimarahin ini, Ibu Sinda ya. Begitu. Apa yang tumbuh? Kalau kita nggak serius, saudara-saudara, ayo jadi orang Kristen yang betul-betul dengar firman Allah supaya apa? Bertumbuh. Next berikutnya, praktek. Latih iman saudara. Seperti tadi saya berkata, memang pendeta bisa mendoakan kita dari sakit. Kenapa kita gak berdoa sendiri buat penyakit kita? Ayo praktek. Latih iman saudara. Iman tanpa perbuatan, mati. Yang ketiga, konsisten. Iman itu tidak begini ya. Kalau kita nanam pohon nih, nanam pohon. Nah, yang penting tumbuh, disiram enggak, dicampur enggak, diapain enggak, diurus enggak, pokoknya lu tumbuh. Ini petani yang stres nih yang begini. Terus pengen buahnya gede-gede gitu ya, segede jeruk begitu. Padahal pohon jeruk ya segede jeruk lah, sudah begitu. Enggak bisa, harus konsisten. Dengar firman Allah, praktekkan. Dengar firman Allah, praktekkan, konsisten. Kita tidak bisa sekali-kali dengar firman Allah, sekali-sekali ikut KKR, langsung tuang iman kita besar. No. Saudara sehat ya, tubuhnya sehat sekali nih. Kenapa? Makannya 3 kali. Dia pelihara tubuhnya, minum, makan, olahraga, jadi sehat kan? Coba kalau makannya sebulan sekali, pasti kepalanya dulu gede. Kayak ikan lele itu, kalau udah dipelihara kan gitu, ikan lele kepalanya gede, badannya kecil, gitu tipis. Kenapa? Karena jarang makan. Sama rohani kita, begitu iman kita akan hancur kalau kita tidak pelihara. Sudah 2 ya. Kalau saudara ingin menjadi orang Kristen, menjadi umat Allah yang powerful, harus apa? Diurapi oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. 2 apa? Harus punya iman yang besar. Yang terakhir yang ketiga, sudah miliki kehidupan doa. Coba baca ayat ini, agak kurang kelihatan ya. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan, roh itu gitu. Jawab Yesus kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa. Ada banyak orang Kristen percaya tapi tidak hidup dalam doa. Tidak bisa. Hidup dalam doa itu apa? Berhubungan dengan Allah, connecting dengan Allah. Ada hubungan dengan Allah. Nih ya, sekalipun lampu listrik ini nih, lampu gede nih misalnya 300 watt ya, kalau tidak terhubung, tidak terhubung, nyala nggak? Ayo nyala, tapi nggak ada hubungan, tidak terhubung. Sampai kita yang capek. Hidup kita seperti itu. Tuhan pakai saya, Tuhan gunakan saya, Tuhan pakai saya. Gak bisa. You nggak connect dengan aku. Pohon anggur tidak berbuah kalau tidak melekat di pokoknya. Aku pokok anggur, kata Tuhan. Kamu caranya, kalau ingin berbuah harus melekat. Gak bisa enggak. Lampu gak bisa nyala kalau tidak connected, gak ada hubungan, tidak ada relasi, gak bisa. Ayo bangun relasi saudara. Cuman miliki doa yang benar. Next berikutnya, miliki doa yang benar. Apakah saudara sudah memiliki kehidupan doa saat ini? Ya, kamu
mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Kamu memang membutuhkan sesuatu dan iri hati, ya, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Tidak mencapai tujuanmu. Banyak orang Kristen tidak mencapai tujuannya. Kamu bertengkar, kamu berkelahi, bahkan kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Itu masalahnya. Kita jadi orang Kristen hanya ke gereja tapi tidak punya kehidupan doa secara pribadi. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Nah, ini penyakit nih. Ya, sebab kamu memintanya hanya untuk menghabiskan keinginan dan hawa nafsu, bukan kehendak Allah. Bapak Ibu, mohon kalau kita berdoa jangan berdoa sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi apa yang Allah inginkan. Doa itu bukan mengejar yang kita minta. Doa itu mengejar apa yang Allah rindu beri kepada kita. Kita ada relasi hubungan dengan Allah, baru hidup kita jadi powerful. Next berikutnya. Coba, ini nih, bagaimana agar umat Allah menjadi powerful? 1, 2, 3. Memiliki urapan Roh Kudus. Kedua, memiliki iman yang besar. 3, memiliki kehidupan doa. Selesai. Biar hari ini kita bukan hanya mendengar teori, kita harus praktekkan setiap hari. Kita tidak bisa hanya bergantung pada pendeta. No. Bergantung pada majelis. No. Bergantung sama hal-hal lain. No, kita harus bergantung pada Allah. Dan itulah target iman kita. Amin. Kita tundukkan kepala kita. Bapa di dalam surga, kami berdoa Tuhan, baik yang ada di ruang ini maupun yang ada di rumah, Engkau memberikan kuasa yang powerful kepada setiap kami, baik di dalam pekerjaan, baik dalam rumah tangga, baik dalam kehidupan, baik dalam kerohanian maupun dalam pelayanan. Berkati dan urapi kami, sehingga kuasa Roh Kudus memenuhi kami dan memimpin kami. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan tolong supaya kami mengembangkan kapasitas iman kami. Karena pada saat kami percaya kepadamu, kami melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Engkau lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar, powerful dalam kehidupan kami. Engkau membangkitkan 3 orang mati yang dicatat oleh Alkitab. Tetapi Smith Wigglesworth hanya tukang ledang membangkitkan 14 orang mati. Ini membuktikan bahwa iman seseorang membuat orang itu powerful dipakai oleh Allah. Tuhan, kami tahu betapa banyak kami mengeluh seperti murid-murid-Mu. Kami mengusir roh jahat, tapi roh jahat tidak pergi daripada kami. Apa salahnya? Karena kami tidak memiliki connecting dengan Allah. Kami tidak hidup berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami. Kami komitmen hari ini untuk memiliki iman, menumbuhkan dan memperbesar kapasitas iman kami dengan mendengar dan membaca firman, dengan mempraktekkannya dan melatih iman kami, bahkan dengan konsisten kami melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, Engkau berkati kami. Biar tangan Tuhan yang berlubang paku menjamah kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, secara pribadi lepas pribadi, tidak ada satupun yang terlewati. Tidak ada satupun yang terlewati. Jamaah setiap kami, baik para pemusik, para pelayan Tuhan, jemaat-jemaat yang biasa, mereka mempraktekkan firman Allah supaya mereka memiliki kehidupan yang powerful. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya bersama-sama katakan amin. Beri sorak-sorak. Saya mewakili dari jemaat DB Gloria ucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Pendeta Amin yang sudah berikan sharing firman Tuhan pagi hari ini. Baik, sebelum kita dalam kehidupan kami Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi nama Tuhan. Sebentar kami memberikan yang terbaik kepada persembahan perempuan kami. Kami berdoa, kami bersepakat Tuhan, kami dengan sukacita. Kami percaya berkat Abraham, Ishak dan Yakub tercurah buat kami dan keluarga kami. Dan kami sepakat, kami mengatakan binatang pelahap bisa kami taruh dalam nama Yesus Tuhan. Kami beri dengan sukacita. Haleluya, amin. Baik, saya undang yang bertugas untuk yang di rumah nanti bisa berikan persembahan dan formula ke rekening DB Gloria.
kita akan doa syafaat dan tutup ibadah kita. Nanti doa berkat saya undang Bapak Apin. Sebelumnya kita akan dengarkan pengumuman. Ada? Yes, saya tampilin. Ya, sebagai informasi buat Bapak Ibu Saudara semua, seperti informasi saya kemarin di WA Group, bahwa mulai hari Senin ya selama seminggu ke depannya sampai hari Minggu kita akan ada doa puasa ya. Dan setiap pagi jam 5 ya, setiap pagi jam 5 Ibu Gembala sudah standby di tempat ini. Jadi jika Bapak Ibu ingin berdoa bersama-sama, bisa datang ke rumah ini, ke rumah Tuhan ini jam 5 pagi ya. Boleh setengah hari, boleh full ya. Kita usahakan kita bisa maksimal di full ya puasanya. Oke, itu saja doanya. Dan saya ingatkan juga bahwa setiap hari Jumat kita tetap ada komsel jam 7:30 lewat aplikasi Zoom ya. Baik, kita satu dalam doa. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Bapak yang baik, sebentar kami mau tutup ibadah kami berdoa sepakat pagi hari ini menjelang siang Bapak. Kami secara khusus berdoa Bapak untuk pemerintahan kami Bapak, Presiden Jokowi dan Kiai Maruf Amin, dan segenap jajaran Menteri, TNI dan Polri semua Tuhan. Kami minta ada hadirat-Mu, Kau menjamah Tuhan setiap institusi pemerintahan kami, biar ada roh yang takut akan Tuhan berdiri bagi bangsa dan negara kami. Dari Sabang sampai Merauke ada kedamaian Bapa, ada sesuatu yang kondusif Tuhan. Kau pulihkan ekonomi Tuhan bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan badai pandemi Covid ini bisa berlalu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan selama pandemi ini biar anak Tuhan terus mengandalkan Engkau Tuhan, bukan manusia Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga buat gereja-gereja dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Terlebih Tuhan untuk gembala-gembala Tuhan, untuk setiap penginjil-penginjil-Mu Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan, Kau berikan kecukupan Bapa. Kau akan tidak membiarkan mereka meminta-minta Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar terus Tuhan kami bekerja seperti perintah agung-Mu Tuhan. Biar kami bekerja untuk jiwa-jiwa Tuhan, untuk ambilkan jiwa-jiwa Tuhan. Kami mulai dari keluarga kami, tetangga kami, depan kami Tuhan. Kami bawa untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak saat ini Tuhan kami berdoa secara khusus Tuhan untuk saudara-saudara kami Tuhan, untuk jemaat GBI Gloria Bapak yang saat ini sedang mengalami keletihan Bapak, yang saat ini sedang mengalami sakit Tuhan. Buat Ibu Ipse Tuhan, kami berdoa Bapak, Kau ada dokter dan segala dokter Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan ada buat Bu Ipse Tuhan. Kau pulihkan dari Tuhan kepala sampai kakinya Tuhan. Kakinya sedang sakit Bapak, saat ini Kau sembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Ada pengharapan baru, ada semangat yang baru Tuhan, ada Tuhan. Biarlah Tuhan Bu Isa sembuh Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Dan saudara-saudara kami yang kami gak bisa sebutkan satu persatu Bapak, Kau berikan Tuhan kesembuhan dalam nama Yesus Tuhan. Saat ini Tuhan yang sedang mengalami kesendirian Tuhan, yang saat ini sedang mengalami Tuhan goncangan dalam rumah tangga Bapak, saat ini kami percaya Tuhan Kau pulihkan Tuhan dalam nama Yesus Tuhan.
Terlebih Tuhan kami berdoa buat Ibu Gembala kami Tuhan, Ibu Pendeta Suli Tuhan. Saat ini beliau sedang melayani Tuhan. Bapak, kiranya Tuhan Kau berikan hikmat-Mu terus Tuhan buat Ibu Gembala kami untuk memimpin GB Gloria ini Tuhan. Untuk Kau bisa kembangkan Tuhan, kepakaian Tuhan. Kau berikan hikmat Tuhan, Kau berkati suaminya, Kau berkati untuk ketiga anaknya. Kami percaya Bapak urapan-Mu terus mengalir buat Ibu Pendeta, untuk Pendeta Suli, Ibu Gembala kami Tuhan. Terima kasih terus menjadi teladan buat kami semua pelayan-Mu Tuhan. Terima kasih kami semua yang sudah hadir. Kami juga berdoa buat yang di rumah Bapak, dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya Kau berkati kami, Kau melindungi kami, Kau terus menyertai kami. Kasih-Mu gak berkesudahan Bapak. Bapak, sebentar sebelum kami berpisah satu sama lain, kami mau terima berkat-Mu dari hamba-Mu. Mari kita angkat dua-dua tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan amin jika engkau mempercayainya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kekuatan kuasa Roh Kudus turun atasmu dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin.